Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para ikhwah dan akhwat, teman-teman sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tidak lupa marilah kita senantiasa memanjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana alhamdulillah di kesempatan pagi yang cerah ini kita masih diberikan taufik dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga bisa menghadiri salah satu dari taman-taman surga yang Nabi SAW mensifati majlis ilmu dengan taman surga. Taman surga yang akan mendatangkan ketenangan, mendatangkan sakinah, mendatangkan ketentraman, terutama ketika kita merasakan hiruk pikuk dunia, penat dan lelahnya mengejar dunia. Maka kita perlu sesuatu yang menyejukkan hati, menyejukkan dan menenteramkan hati kita, yaitu dengan sering-sering menghadiri majelis ilmu yang merupakan majelis yang di situ disebut qala Allah qala Rasul, yang akan nazalat alaihimus sakinah, yang akan turun ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhi ukhti rahimakallah, pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah pembahasan yang penting sekali. Apa judulnya? Perangai rupawan, akhlak menawan. Perangai rupawan, akhlak menawan, yang terkadang sampai menawan hati. Ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat penting. Siapa yang gak ingin memiliki perangai yang rupawan, memiliki akhlak yang menawan, bahkan akhlak yang menjadikan hati itu menjadi tertawan karenanya. Kenapa pembahasan ini sangatlah penting? Karena akhlak, perangai itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam ajaran agama kita. Di antara keindahan ajaran agama Islam, bahwasanya agama ini mendorong umatnya untuk memiliki akhlak yang luhur, budi pekerti yang mulia. Dan Islam melarang umatnya dari akhlak yang rendahan dan akhlak yang buruk. Pembahasan ini sangatlah penting
Karena apa? Karena seseorang yang diberi akhlak yang mulia sungguh sangatlah beruntung. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, innan nasa lam yu'tau syai'an min khairan min husnil khuluq. Innan nasa lam yu'tau syai'an khairan min khuluqi hasan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, amukama qala, sesungguhnya manusia tidak pernah diberi sesuatu yang lebih baik daripada akhlak yang baik. Menunjukkan teman-teman yang dirahmati Allah bahwasannya akhlak yang baik adalah sebuah pemberian, sebuah anugerah yang sangat berharga. Jadi Mas, Mbak, yang dilihat, yang disukai oleh orang itu bukanlah kekayaannya. Yang dinilai, dilihat oleh orang banyak bukanlah ketampanannya, bukanlah kecantikannya, bukanlah kepintarannya, bukanlah banyak hafalannya, ya, bukanlah dia anak orang kaya atau tidak. Tapi yang dinilai adalah bagaimana akhlaknya, bagaimana budi pekertinya. Inilah seharusnya seorang bapak, seorang ayah yang ketika putrinya didekati oleh seorang pemuda, oleh seorang ikhwah, maka seorang bapak itu apa? Ketika putrinya ada yang mau melamar, maka yang harus dijadikan pertimbangan adalah bagaimana akhlaknya. Karena kalau pemuda ini yang akan melamar putrinya memiliki akhlak yang baik, maka kelak pemuda ini pasti akan memuliakan putrinya, akan menghargai putrinya, dan tidak akan kasar kepada putrinya. Sebagaimana disebutkan dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, ya, sebuah kitab hadis yang ma'ruf yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, menjelaskan bahwasannya dunia ini tiada artinya tanpa agama. Dunia tanpa artinya tanpa agama. Karena manusia kalau tanpa agama, tanpa syariat, maka hidupnya bagikan binatang, bagikan hewan yang ia bebas melakukan apa saja, yang tidak ada rambu-rambu syariat yang membatasinya. Dunia tiada artinya tanpa agama, dan tidak ada agama kecuali dengan akhlak yang mulia. Inti dari agama. Apa buktinya? Apa buktinya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Manusia yang rendah itu adalah yang akhlaknya buruk, yang enggak punya budi pekerti yang mulia. Sebagaimana dahulu sekitar 14 tahun yang lalu ada seorang Yahudi yang cantik, yang cerdas, yang populer, ternyata di balik keteduhan wajahnya tersimpan dendam membuncah pada seorang lelaki tampan. Ya. Kenapa?
karena suami dan orang-orang yang dicintainya telah pergi meninggalkannya. Siapa? Itulah Safiyah binti Huyai. Safiyah binti Huyai begitu sangat benci kepada manusia yang paling mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun meskipun dia itu cantik, cerdas, terkenal, karena akhlaknya buruk dia dendam, membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia menjadi manusia yang sangat rendah, sangat hina. Itu sebelumnya. Namun apa yang terjadi? Tahu nggak teman-teman? Dalam waktu yang singkat apa yang terjadi? Sebuah kebencian dari Safiyah binti Huyai itu menjelma benar-benar menjadi cinta. Yang awalnya benci, awalnya dendam, sekarang cinta. Apa rahasianya? Rahasianya adalah kehebatan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mempesona Safiyah sehingga menghantarkan kepada hidayah Islam. Ya. Masya Allah ya. Jadi betapa banyak orang yang masuk Islam karena apa? Karena melihat akhlak yang mulia yang dipraktekkan dalam Islam. Jadi tadi ya, yang awalnya apa? Sangat benci, sangat dendam. Wanita Yahudi akhirnya apa? Mencintai Rasulullah SAW. Sehingga apa? Ini yang perlu kita ingat, sebuah hadis yang mana Nabi SAW pernah menjelaskan, ahbib hagibaka haunan ma. Ini kaidahnya. Cintailah kekasihmu sewajarnya. Asa an yakuna baghidaka yauman ma. Cintailah kekasihmu sewajarnya, karena suatu hari nanti dia bisa menjadi orang yang kamu benci. Sebaliknya wa abghid baghidaka haunan ma asa an yakuna habibaka yauman ma. Dan bencilah musuhmu sewajarnya, karena suatu hari nanti bisa jadi ia menjadi sosok yang paling kamu cintai. Yang awalnya dibenci sekali, akhirnya apa? Sekarang ia cintai. Hadis sahih riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani. Jadi ayyuhal ikhwah wal akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu sangat memuliakan orang lain, meski orang tersebut bersikap semena-mena, bersikap arogan, bahkan tidak simpatik dengan Nabi, bahkan memusuhi Nabi. Namun beliau terus senantiasa berbuat baik hingga mereka terpesona dengan akhlak Nabi, dengan keluhuran akhlak Nabi, kelembutan akhlak Nabi, sehingga mereka masuk Islam. Jadi Islam di awal generasi telah membuat takjub dengan penuh keheranan. Kita lihat bagaimana Islam itu masuk ke Indonesia, yang tidaklah dibawa dengan senjata, tidaklah dibawa dengan penumpahan darah, tapi apa? Dengan akhlak yang mulia, sehingga membuat banyak orang terpesona.
yang awalnya agamanya Hindu Buddha akhirnya masuk Islam karena akhlak yang mempesona. Sehingga banyak takjub penuh keheranan, sehingga mereka berbondong-bondong menyongsong cahaya Islam. Itulah fenomena Islam ketika kaum muslimin itu berpegang teguh dengan ajaran agamanya, berakhlak mulia, sehingga membuat Islam itu berjaya berabad-abad menguasai dunia. Seperti siapa contohnya? Coba kita lihat contoh seperti akhlak Umar bin Abdul Aziz. Adalah seorang tabi'in yang sangat tawadhu, yang menjadi contoh bagi umatnya dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Demikian pula seorang tabi'in Sa'id bin Musayyib. Tahu enggak? Sa'id bin Musayyib ini putrinya itu pernah dilamar dengan putranya khalifah. Kira-kira bagaimana seorang bapak putrinya mau dilamar anaknya presiden? Mau enggak, Mas? Oh, anaknya presiden, masa ditolak? Rugi ya. Mau nggak nikah sama anaknya Pak Presiden? Oh ya. Nanti jadi menteri lah, menteri ya. Nanti jadi wali kota Solo, ya Mas. Ternyata Sa'id bin Musayyib itu sangat bangga menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki duda dan miskin. Kenapa? Kan ini kan cerita ini laki-laki tersebut istrinya baru meninggal gitu. Duda miskin. Padahal tadi putrinya dilamar anaknya khalifah. Kalau anak khalifah itu kurang apa? Jabatan ada. Dan tentunya kekayaan melimpah, nanti di istana nanti banyak gelang, kalung, anting-anting, perhiasan. Apa yang diminta itu ada. Namun ternyata Sa'id bin Musayyib sangat bangga menikahkan putrinya dengan seorang pemuda yang duda, yang miskin, namun memiliki kemuliaan ilmu dan akhlak. Kita lihat bagaimana seorang ulama, seorang tabi'in, pembesar tabi'in, ulama besar di zamannya, menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki duda yang sangat miskin, namun memiliki kemuliaan ilmu dan akhlak. Dan akhlak. Jadi Mas, Mbak, yang dilihat adalah ilmu dan akhlaknya. Ini siapa? Sa'id bin Musayyib. Contoh lain yang setelah Sa'id bin Musayyib, zamannya setelah Sa'id bin Musayyib ada Imam Abu Hanifah, salah satu 4 imam madhab. Bagaimana kisah Al-Imam Abu Hanifah? Suatu ketika Mas, Mbak, ada seorang yang berbuat kasar kepada Al-Imam Abu Hanifah, mencaci maki Imam Abu Hanifah, padahal ini ulama, imam besar. Namun Imam Abu Hanifah tidak membalas dengan sepatah kata pun. Sebaliknya Imam Abu Hanifah pulang ke rumah Mas,
pulang ke rumah dan mengumpulkan beberapa hadiah. Padahal caci maki, dihina, tapi beliau justru pulang mengumpulkan beberapa hadiah, lalu pergi mengunjungi orang tersebut. Masya Allah. Kemudian Abu Hanifah memberikan hadiah-hadiah tersebut kepada orang tersebut. Ucapan terima kasih. Abu Hanifah mengatakan, kamu telah berbuat baik kepadaku, hal yang aku sukai. Terima kasih ya, kamu telah menghinaku, telah menghibai aku. Ya, terima kasih telah membuat pindahnya catatan perbuatan baik. Kamu setoran kebaikan ya, pahala baikmu buat saya. Kamu telah memindahkan catatan baikmu menjadi catatan perbuatan baikku dengan cara kamu berlaku kasar kepadaku tadi. Jadi mas, mbak, kalau ada yang ngerasani, ada yang ghibah, syukran. Nah, gitu ya. Syukran, terima kasih telah menghibai saya. Nah, kamu setor pahala ke saya ya. Apalagi tambahi, kamu enggak saya maafkan, kamu akan saya tuntut di akhirat. Saya enggak ridho kamu menghibai saya. Boleh enggak gitu? Nanti kamu akan saya tuntut di akhirat. Nah ini, hati-hati kalau menzalimi seseorang. Kalau hibah itu kan ya berkaitan dengan hak orang lain. Itu harus minta kerelaan, minta keridhoan ya. Hati-hati menzalimi orang lain. Kalau dikatakan saya enggak ridho, saya akan menuntut kamu di akhirat, apa lagi? Hati-hati kalau menzalimi ya. Nanti jadi gini mas, nanti kan di mana? Nanti di akhirat itu kan ada sirat, namanya jembatan sirat. Ada yang merangkak, ada yang berangkang, ada yang jalan, ada yang secepat kuda, secepat angin, secepat kilat. Itu tergantung amalannya. Kalau kita pengen secepat apa? Secepat burung. Dan nanti ketika melewati sirat itu kan ada kail-kail gitu, yang nanti kalau kesambar kail-kail itu akan apa? Dilemparkan ke neraka. Sehingga para nabi itu berdoa, Allahumma salim salim salim, ya Allah selamatkan, selamatkan umatku, selamatkan ya. Karena betapa banyaknya yang berguguran, berjatuhan ke neraka karena gak bisa menyeberanginya. Sangat halus seperti rambut, lebih halus dari rambut ya, dan lebih tajam daripada pisau, pedang. Nah nanti setelah sirat itu kalau berhasil ya menyeberangnya, di situ ada kontoroh. Kontoroh adalah suatu tempat yang di situ dikisos. Dikisos ya, yang mana di dunia belum sempat disidang, di situ ada dikisos. Yang tadinya mukul atau nendang nanti dibalas di mana? Di kontoroh tersebut. Ketika mendolimi di dunia, maka kedoliman tersebut akan dibalas di kontoroh tersebut. Jadi minta dihalalkan. Bagaimana cara kita mendolimi seseorang? Minta dihalalkan. Kalau nggak dihalalkan gimana? Maafkan saya, minta dihalalkan gitu. Nanti tak jajain bakso gitu ya, atau mie ayam mas. Ini mana mas? Jajain bakso ya, atau mie ayam. Jadi kita enjoy aja, kalau dirasani, dihibai nggak apa-apa. Terima kasih Anda telah store pahala, kan gitu. Tapi kalau kita belum paham, mungkin kita marah-marah, terus akhirnya balas dengan hibai. Nah ini nggak bijak. Mbak, betapa banyak sebagian akhwat mbak ada yang sangat dibenci oleh tetangganya.
Jadi ada sebuah kisah, ada seorang wanita yang sangat dibenci tetangganya karena dia tidak ramah dan sering menyakiti hati. Jadi ada wanita yang suka menyakiti tetangganya, tidak ramah, menyakiti hati. Tapi ada seorang wanita yang tetap berbuat baik kepada tetangganya tersebut, meskipun menyakiti, meskipun menghibah. Tapi Tapi terus didekati, direbut hatinya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah, wanita tersebut mampu membuat terpesona tetangganya tersebut, sehingga akhirnya awalnya saling bermusuhan, saling membenci, akhirnya jadi sahabat dekat. Itu kalau keburukan dibalas dengan kebaikan. Idfa billati hiya ahsan. Fa'idal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Jadi balaslah dengan cara yang terbaik. Seandainya antaramu dengan dia ada permusuhan, kalau dibalas dengan baik, dijahati dibalas dengan baik, berbuat buruk dibalas dengan baik, maka yang nantinya yang awalnya musuh akan jadi apa, Mas? Jadi sahabat sejati. Praktekkan ke teman kita yang berbuat buruk kepada kita, kemudian kita balas dengan kebaikan, dikasih makanan, dijajaki dipijeti ya. Masya Allah, nanti akan jadi teman sejati. Jadi jangan sampai karena akhlak yang kurang baik nanti menjadikan seseorang gak simpati dengan kita. Mbak, Mas, ada sebuah kisah di sekitar gak jauh tempatnya. Kisah yang semoga ini menjadi pelajaran bagi kita. Suatu ketika ada musyawarah pemilihan ketua RT. Ayo, siapa yang jadi RT? Mas, mau nggak jadi ketua RT? Repot, Mas. Gajinya banyak loh, Mas. Gajinya banyak nggak RT? Enggak ya. Pak RT itu sangat ikhlas, Masya Allah, sangat repot, nggak digaji ya. Ya gaji paling ya cuma istilahnya nggak seberapa untuk terima kasih saja Pak RT itu. Nah, suatu ketika ada pemilihan RT. Nah, saat pemilihan RT ada dua calon. Yang satu seorang muslim, yang satu non muslim. Kira-kira pilih mana, Mas Anggit? Yakin? Boleh muslim ya? Masya Allah. Namun hasilnya sangat menyedihkan dan sangat mengejutkan. Pilihan, ayo pilihan, pemilu gitu ya. Dipilih. Ternyata yang menang itu padahal kebanyakan yang memilih muslim ya. Tapi yang menang ternyata adalah sosok non-muslim, padahal mayoritas penduduknya Islam. Ternyata dari berbagai aspek yang ada, sosok non-muslim tadi ternyata memiliki pesona hebat. Ia menjadi magnet, menjadi figurnya itu baik hati, suka menolong, ramah, sangat peduli pada orang lain,
dan berbagai kelebihan-kelebihan lainnya yang menjadikan pamornya melejit. Akhirnya apa? Yang dipilih malah non-muslim. Itulah yang dilihat orang itu ya akhlaknya, budi pekertinya. Meskipun dia lulusan manapun, lulusan universitas yang baik, yang terkenal, teringkat, tapi kalau akhlaknya buruk, maka nggak ada gunanya. Jadi para ikhwah dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita melihat fenomena zaman sekarang ini, ternyata yang menjadi permasalahan utama itu bukanlah hanya tauhid, bukanlah hanya akidah saja, tetapi ternyata akhlak mulia itu yang sangat penting bagi masyarakat dan dakwah. Sebagaimana Syekh Albani, beliau pernah menjelaskan, kuntu adunnu anal mushkilata fil alamil islami innama huwa faqat ibtidaduhum an fahmihim li haqiqati makna la ilaha illallah. Saya dahulu mengira bahwasannya problematika utama dunia Islam saat ini hanyalah semata-mata jauhnya mereka dari pemahaman yang benar terhadap la ilaha illallah. Walakin ma'az zaman sirtu atabayyanu anna hunaka mushkilatun ukhra fi hadzal 'alam tudafu ila mushkilatil ula al-asasiyah. Ternyata Mas, Mbak, ternyata ada masalah lain, yaitu banyaknya orang yang tidak berakhlak dengan akhlak Islam yang benar, kecuali sedikit saja. Ibti'aduhum, ya, ala wahiyya bu'tuhum anit tauhid wal al-mushkilah al-ukhra annahum aksaruhum la yatakhallaquna bi akhlaqil Islam as-sahihah illa biqadrin zahid. Jadi apa? Banyaknya orang yang tidak berakhlak dengan akhlak Islam yang mulia, yang benar, kecuali sedikit saja. Para ikhwah dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kedudukan akhlak dalam Islam. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah, apa sih inti dari akhlak yang mulia itu? Para ulama menjelaskan 3 poin inti akhlak mulia. Yang pertama adalah badlun nada. Apa badlun nada? Suka menolong. Suka menolong, badlun nada. Menolong tenaga, pikiran, waktu, harta. Apa yang pertama? Badlun nada. Yang kedua adalah kaful adha, tidak mengganggu. Tidak mengganggu, tidak menyakiti, tidak ngerasani, tidak membenci, tidak iri hati. Intinya enggak mengganggu. Jadi suka menolong dan tidak mengganggu. Yang ketiga adalah ihtimalul adha, sabar. Sabar kalau disakiti, dikasari, dizalimi, apa ya? Sabar. Jadi ada 3, badlun nada, kaful adha, ihtimalul adha.
Jadi badlun nada itu mencurahkan apa yang bermanfaat, apa yang bisa kita bantu saudara kita. Bantunya bisa tenaga-tenaga. Pak, monggo becakipun nggih kula bantu dorong. Masya Allah. Ibu-ibu tukang jamu terus apa? Jatuh jamunya, gelasnya jatuh. Bu, monggo kula bantu resiki gelasipun. Yang sekarang ini kita lihat adalah ada seseorang nuntun motornya, nuntun kentekan bensin, Mas. Ada nggak yang berhenti nawarin pertolongan? Mas, pripun Mas, motoripun pripun? Gitu ya. Apa yang bisa dibantu? Ya. Tapi apa? Kebanyakan orang adalah mementingkan dirinya sendiri. Siapa yang pernah kehabisan bensin nonton jauh? Oh, ini mana pom bensin ini nih, toko yang jual bensin masih jauh. Pernah Mas? Pernah ya? Ada nggak yang menolong? Ada. Alhamdulillah. Sebagian itu nggak ada yang menolong gitu. Jadi kan banyak yang lewat ya, tapi banyak yang lewat itu kan ya nanti nunggu lama. Ternyata itu Masya Allah ada orang baik datang. Mungkin ada yang nolong, iya Mas, monggo kalau dorong apa katanya saddle-nya atau apa itu ya yang bisa didorong itu, ditarik. Atau ditawari, "Pripun Mas niki kalau tap apa bensin ya? Atau saya belikan." Masya Allah. Atau kalau kebanan juga susah ya. Masya Allah. Jadi memang badlun nada suka menolong. Jadi orangnya itu ringanan gitu Mas, ringan gitu. Ringan. Bukan ringan tangan apa nih? Ya ringan tangan ya. Bukan suka memukul loh ya, ringan tangan. Bukan sangat suka memukul. Jadi badlun nada, dimintai tolong kalau bisa dia bantu. Dengan tenaga, dengan pikiran. Pikiran itu contohnya apa? Minta nasihat, minta saran. Kita ya urun rembuk. Ya. Jadi suka menolong itu gak mesti dengan harta. Bisa dengan pikiran, bisa dengan waktu, dengan tenaga. Terus apa lagi? Kaful ada. Kaful ada intinya jangan sampai mengganggu. Jangan sampai merugikan saudaranya. Termasuk akhlak yang baik adalah tidak nyetel, dangdutan atau campur sari keras-keras, sehingga tetangganya nggak bisa tidur. Ustaz, kalau nyetel murotal gimana? Yang keras, biar tetangga saya ikut dengerin. Ustaz, kalau saya nyetel pengajian saya tak keraskan sekalian, biar tetangga saya denger dan biar tetangga saya jadi tobat. Bisa jadi malah nggak jadi tobat ya. Kan hanya mungkin, oh ini ceramahnya kok kenceng banget sampai ke rumah gitu ya. Niatnya baik ya, dia dapat hidayah, tapi caranya yang salah. Jadi kaful ada, jangan menyakiti, jangan ganggu dengan ucapan, dengan lisan, dengan tangan, dan dengan apapun. Usahakan jangan ganggu. Mbak, kalau masak yang enak-enak terus baunya sampai ke tetangga, itu ganggu nggak sih? Enggak ya? Akhirnya tetangganya jadi kelaparan semua karena apa? Bau masaknya ke situ. Ya paling enggak kalau baunya masak ke situ, terus juga masaknya banyak, bisa mungkin disisihkan sedikit untuk tetangganya. Terus apa lagi tadi? Ihtimalul ada, sabar kalau diganggu, sabar kalau dizalimi, kalau disakiti, memaafkan.
Para ulama juga menjelaskan di antara akhlak yang mulia adalah talaqatul wajhi, yaitu wajah yang ceria, wajah yang optimis. Wajah yang optimis. Jadi tidak mengganggu. Jika memang Mbak, Mas gak bisa membantu, gak bisa memberi manfaat, minimal jangan mengganggu orang lain, jangan menyusahkan orang lain. Syukur-syukur bisa bantu dengan tenaga, harta, pikiran. Karena kita yakin bahwasannya Allahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Allah itu akan menolong seorang hamba jika hamba tersebut menolong saudaranya. Kemudian pembahasan berikutnya agar kita semangat terus meningkatkan kualitas akhlak kita. Akan kita bahas, kita jelaskan beberapa keutamaan akhlak yang mulia. Barang siapa yang memilikinya maka dia akan mendapati keutamaan tersebut. Di antara kedudukan atau keutamaan akhlak yang mulia adalah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuan diutusnya Rasulullah SAW adalah untuk memperbaiki akhlak, menyempurnakan akhlak. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini menunjukkan kedudukan yang penting ya bagi akhlak di dalam ajaran agama kita. Sehingga Rasulullah SAW disifati dalam Al-Quran sebagai manusia yang memiliki akhlak yang luhur. Beliau dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, ya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang luhur, akhlak yang luhur. Yang kedua, kedudukan akhlak yang mulia, apa keutamaannya? Allah mencintai akhlak yang mulia, yang luhur. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha karimun yuhibbul karam." Sesungguhnya Allah itu maha mulia dan mencintai kemuliaan. Wa yuhibbu ma'aliyal akhlaqi wa yakrahu safasafaha. Dan Allah mencintai kemuliaan serta mencintai ketinggian akhlak dan membenci akhlak yang rendah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini agar semangat Mas, agar semangat terus memperbaiki, menyempurnakan akhlak kita. Akhlak adalah barometer iman. Artinya apa Mas? Artinya adalah keimanan seseorang itu sangat ditentukan oleh akhlaknya. Baik atau buruk akhlaknya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati orang yang memiliki akhlak yang mulia sebagai orang beriman yang paling sempurna imannya. Mas, kalau kita pengen tahu ya seseorang itu sempurna enggak imannya, maka bisa dilihat dari akhlaknya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Akmalul mu'minina imanan, orang beriman yang paling sempurna imannya. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah ahsanuhum khuluqan, yang paling terbaik akhlaknya di antara mereka. Gitu ya. Jadi akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi akhlak tanda kesempurnaan iman. Afdalul mu'minin ahsanuhum khuluqan. Dalam riwayat lain dijelaskan orang beriman yang paling afdal, paling utama adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Hakim dan sanadnya hasan. Yang kelima, kedudukan akhlak yang mulia adalah bahwasannya akhlak yang baik itu menunjukkan manusia terbaik. Jadi ya orang yang akhlaknya paling baik itulah manusia terbaik. Jadi ya orang yang terbaik adalah yang terbaik akhlaknya. Sebagaimana Nabi pernah menjelaskan bahwasannya yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis Bukhari Muslim. Yang kelima, jaminan surga tertinggi bagi yang baik akhlaknya. Jaminan surga tertinggi bagi yang baik akhlaknya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana zaimun bi baitin fi rabdil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Nabi bersabda, saya memberikan jaminan berupa rumah di surga yang tertinggi bagi seseorang yang paling baik akhlaknya. Masya Allah ya. Saya memberikan jaminan berupa rumah di surga yang tertinggi bagi orang yang baik akhlaknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tabrani dan Al-Baihaqi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Nih Mas, jadi apa? Jaminan surga yang tertinggi bagi yang akhlaknya mulia. Di sini dia apa? Meninggalkan debat kusir yang enggak bermanfaat. Maka apa? Jaminan surga baginya. Yang keenam, Mas Mbak, yang paling banyak memasukkan seseorang ke surga itu apa? Apakah sedekah ataukah puasanya? Apa sih yang paling banyak
memasukkan seseorang itu ke surga. Ternyata yang paling banyak memasukkan seseorang ke surga adalah akhlak yang mulia. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi suatu ketika pernah ditanya tentang amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke surga. Amalan yang paling banyak masukkan apa? Seseorang ke surga. Ini pertanyaan yang berkualitas ya. Pertanyaan yang berkualitas. Amalan apa ya Rasulullah yang paling banyak memasukkan seseorang ke surga? Nabi menjawab apa? Taqwallah wa husnul khuluq. Aksaru ma yudkhilun nasal jannah, ya. Amalan yang paling banyak memasukkan seseorang ke surga adalah taqwallah, bertakwa kepada Allah, wa husnul khuluq, dan akhlak yang mulia. Kenapa yang paling banyak memasukkan seseorang ke surga itu takwa dan akhlak yang baik? Apa rahasianya? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah menjelaskan dalam kitab beliau Al-Fawaid, kenapa kok takwa dan akhlak yang baik yang paling banyak masukkan ke surga. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitab Al-Fawaid bahwasannya takwa kepada Allah itu menjaga hubungan baik antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa takwa paling banyak masukkan ke surga? Kata Imam Ibnu Qayyim, karena takwa itu menjaga hubungan baik antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sedangkan akhlak yang baik itu menjaga hubungan yang baik antara seorang hamba dengan apa? Dengan manusia, dengan sesama manusia, sesama hamba. Berarti takwa itu menjaga hubungan baik antara seorang hamba dengan Allah, ya. Sedangkan akhlak yang baik itu menjalin hubungan antara seorang hamba dengan hamba yang lainnya. Yang ketujuh, kedudukan akhlak mulia. Ini agar kita semangat, kasih motivasi terus. Bismillah, belajar akhlak yang baik. Manusia yang paling Allah cintai ternyata adalah yang terbaik akhlaknya. Orang yang paling Allah cintai adalah yang paling baik akhlaknya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ahabbu ibadallahi Allah ahsanuhum khuluqan. Hamba Allah yang paling Allah cintai adalah yang terbaik akhlaknya. Ahabbu ibadallahi ilallah. Hamba Allah yang paling Allah cintai adalah ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Hakim dan At-Tabrani. Masya Allah ya. Terus kedudukan yang ke-8 sekarang dari akhlak yang mulia adalah dicintai Rasulullah SAW dan mendapatkan posisi yang paling dekat dengan beliau di akhirat kelak. Dicintai Rasulullah SAW dan mendapatkan apa? Posisi yang paling dekat dengan apa? Beliau di akhirat kelak.
Sebagaimana sabda Nabi SAW, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan. Nabi bersabda, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat tempatnya dengan tempatku di hari kiamat adalah yang terbaik akhlaknya di antara kalian. Menunjukkan nanti yang paling dekat di akhirat itu ya, seseorang yang paling dekat dengan Nabi adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Yang kesembilan, paling berat bobotnya, timbangannya. Jadi yang memberati timbangan kebaikan itu apa? Ya, antaranya akhlak yang baik. Jadi yang kesembilan ya, paling berat bobotnya dalam timbangan kebaikan seorang hamba. Sebagaimana sabda Nabi SAW dengan sangat jelas, ma min syai'in fil mizan asqalu min husnil khuluqi. Tidak ada sesuatu pun yang paling berat bobotnya dalam timbangan seorang hamba dibandingkan akhlak yang baik. Tidak ada sesuatu pun yang paling berat bobot dalam timbangan kebaikannya melainkan apa ini? Akhlak yang baik. Ini yang menjadikan timbangan kebaikan nanti kita itu berat, kebaikannya akhlak yang baik. Jadi mungkin seseorang itu merasa kok saya sedikit saja, sholatnya juga secukupnya, sedekahnya secukupnya. Tapi kenapa di akhirat kok pahala saya melimpah? Oh, ternyata karena akhlak yang baik tadi. Masya Allah. Berikutnya, yang keberapa sekarang? 10 ya. Akhlak yang baik setara dengan pahala sholat malam dan puasa. Setara dengan pahala sholat malam dan puasa. Masya Allah. Bisa setara dengan orang yang gemar berpuasa atau gemar salat malam. Jadi orang yang memiliki akhlak yang baik dan meraih ya kedudukan, mencapai kedudukan. Jadi apa? Orang yang akhlaknya baik akan mencapai kedudukan seperti orang yang rajin salat lail dan puasa sunnah ya pada siang hari. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam riwayat Abu Dawud, Ahmad dan disahihkan Al-Albani, innal mu'minina la yudraku bi husnil khuluqi darajatas shaim al-qaim. Sesungguhnya orang beriman, sesungguhnya orang yang dapat sesungguhnya orang beriman itu dengan akhlak baiknya itu akan mendapatkan apa? Derajat orang yang berpuasa dengan atau sholat lail. Jadi seseorang dengan akhlak baiknya itu mencapai kedudukan orang yang rajin sholat malam dan puasa sunnah. Masya Allah. Ternyata akhlak yang baik itu apa? Pahalanya setara dengan apa? Sholat malam dan puasa
puasa sunnah. Sehingga teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka beberapa poin yang telah kita sebutkan itu betapa Islam itu sangat perhatian dengan akhlak yang mulia. Ya. Maka kita harus berusaha untuk mendapatkan akhlak mulia tersebut, dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, dan semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk memperbaiki akhlak-akhlak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk meneladani akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi mas, mbak, akhlak dan akhlak. Karena ketika kita melihat banyak pemuda-pemudi yang kehilangan akhlaknya, kehilangan jati dirinya, kehilangan sifat asli orang Jawa yang sangat santun, sangat lemah lembut, sehingga terkadang yang muda itu enggak menghormati yang tua, dan yang tua enggak menyayangi yang lebih muda. Sehingga mudah-mudahan dengan ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala menunjuki kepada kita akhlak yang mulia dan memalingkan kita dari akhlak yang buruk. Demikian yang bisa kita sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, ya, satu atau dua kita persilahkan. Untuk mbak-mbak, akhwat, pertanyaan juga bisa lewat kertas atau teman-teman bisa langsung, silahkan jika ada yang mungkin ditanyakan. Tafadhol. Ya, tafadhol. Apakah dengan kita memberi sapaan kepada tetangga, kaki apa monggo ini termasuk akhlak yang baik? Iya, masya Allah. Pertanyaan bagus sekali. Kalau kita memberikan sapaan selamat pagi atau monggo, itu adalah akhlak yang sangat baik. Jadi menyapa, ya, aruh-aruh, atau kita bertanya teng pundi Pak, monggo Pak. Dan alangkah bagusnya kalau ditambahi salam. Assalamualaikum, monggo Pak. Ya. Karena itulah diantara ciri khas kita, ya. Sebagai sabda Nabi, afsus salam. Jadi kita jangan malu kalau salam. Kita yang harus mulai yang harus menyebarkannya, dan kita membiasakannya. Insya Allah semoga menjadi sesuatu yang biasa, nggak cuma sekedar monggo Pak, nggak cuma sekedar selamat pagi, ya. Jadi salam dulu, Assalamualaikum, monggo Pak, gitu ya. Nanti itu masya Allah, meskipun tadi menyapa itu sudah bagus kan, 3S ya. Apa 3S? Salam, sapa, terus senyum. Senyum, ada senyumnya. Senyum, salam, sapa ya. Senyum, senyum, salam, sapa. Masya Allah. Pertanyaan bagus lagi. Ada lagi terakhir? Nggak ada? Gimana? Iya. Oh iya. Ada pertanyaan siapa tadi seorang wanita Yahudi? Ada hadiahnya ya. Seorang wanita Yahudi yang cerdas, yang cantik, yang dia tergolongan bangsawan, yang awalnya membenci Nabi,
ya, namun akhirnya menjadi sangat mencintai Nabi karena akhlak mulia Nabi. Siapakah nama wanita tersebut? Ya. Iya, Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Ya, fadhal. Lagi kisahnya itu 14 apa 140 tadi tadi. Anak kurang antum menyampaikan. Oh ya. 14 apa? 14. Berarti 14 apa namanya? 140. Afwan ya, sahih. Barakallahu fiik. Ya. Perkara apa? Kita orang tua atau orang hidup bukukan badan itu gimana? Iya. Membukukan badan apakah termasuk akhlak yang mulia atau justru menyelisih syariat? Pertama, dalam ajaran kita menghormati tapi dengan cara berlebih-lebihan, di antaranya mungkin membungkukkan badan bahkan atau sampai rukuk, itu yang tidak boleh. Namun kita kalau lewat di depan orang tua meskipun nggak membungkukkan, tetap kita tangannya gitu, ya, gitu. Permisi bapak, nyuwun sewu, itu bagus. Insya Allah nggak apa-apa. Beda kalau kita membungkukkan nggak boleh, kita langsung nyelonong gitu aja ya, kan gitu. Sebagian kan gitu ya. Oh ini nggak membungkukkan, nggak boleh, apa namanya, terus akhirnya dia nyelonong gitu aja. Dia tetap memberikan apa isyarat tangan gitu, tapi nggak bungkuk. Itu adat yang bagus. Dia isyarat tangan, terus apa? Terus dia permisi nyuwun sewu itu nih. Jadi nggak perlu membungkuk. Nih, itu termasuk berlebihan kalau membungkuk. Wallahu taala a'lam. Pertanyaan buat akhwat. Pertanyaannya mudah saja. Ya, pertanyaannya adalah amalan apa yang paling banyak? Sebutkan 2 amalan yang paling banyak, atau itu alasannya ya. Sekarang alasannya saja. Kenapa takwa dan akhlak yang baik itu paling banyak memasukkan seseorang ke surga? Untuk akhwat, kenapa takwa dan akhlak yang baik paling banyak memasukkan seseorang ke surga? Silahkan. Alasannya kenapa ketok takwa kok paling banyak masukkan ke surga, akhlak yang baik kok paling banyak memasukkan ke surga? Alasannya kenapa? Ada yang tahu? Tafadhal Mbak. Tafadhali, silahkan. Terlalu sulit ya? Ganti ya. Siapa yang tahu? Karena takwa itu memelihara hubungan antara seorang hamba dengan Allah. Sedangkan akhlak antara sesama manusia. Jadi hablum minallah, hablum minan nasanya masih terjaga. Ya, mungkin pertanyaan berikutnya Mbak. Siapa yang bisa jawab dapat hadiah. Orang yang berakhlak baik itu akan mendapatkan kedudukan, ya, mendapatkan kedudukan seperti orang yang rajin beramal apa? Silahkan Mbak. Orang yang berakhlak baik itu akan mendapatkan kedudukan seperti orang yang rajin mengamalkan 2 amalan sunnah. 2 amalan sunnah itu apa? Apa?
Apa tadi Mbak? Iya, sholat malam dan puasa sunnah. Iya, Masya Allah, barakallahu fikum. Dapat hadiah ya. Yang ikhwan, satu lagi. Pertanyaannya adalah, sebutkan 3 keutamaan akhlak yang baik selain yang sebutkan tadi. Ya. Sebutkan 3 keutamaan akhlak yang baik selain yang disebutkan tadi. Ada? 3. Tadi kan banyak. Atau kalau nggak 3, 2. Ya, Mas Anggit. Mungkin bisa saling menghargai satu sama lain. Satu lagi Keutamaannya, faedahnya. bisa saling menghargai tadi pertama. Dipandang baik. Ya. Ada yang lain? Jawaban lain ada nggak? Ya, silahkan. Terus? Yang disebutkan tadi, jawabannya bagus-bagus, Pak Anggit juga bagus, Anda juga bagus. Tadi sebutkan keutamaan akhlak mulia, kedudukannya tadi. Ayo, masih ingat nggak? Satu saja yang disebutkan tadi. Ini tadi nggak disebutkan. Iya. Iya, bagus, barakallahu fikum. Jadi orang yang paling dicintai Allah adalah yang paling baik akhlaknya, yang nanti kedudukannya paling dekat dengan Rasulullah di surga nanti adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan apa? Akhlak yang baik itu memberatkan timbangan kebaikan. Gitu ya, memberatkan timbangan kebaikan. Ya. Oke. Ya, silakan. Ya, barakallahu. Iya. Terus berikutnya yang dapat hadiah adalah yang datang pertama kali siapa tadi? Sakit? Ya, fadhal. Masya Allah. Barakallahu fikum, Mas. Sama siapa tadi? Oh, nggih, Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, lewat mana? Iya, tadi hadiah yang untuk akhwat yang dimasukkan lewat itu tadi, hijab tadi, silahkan bisa diambil. Apa? Iya. Kita cukupkan ya kajian kita pada pagi hari ini. Semoga mendapatkan manfaatnya dan yang penting semoga kita istiqomah ya. Dan ngaji terus semangat, istiqomah ya. Dan semoga Allah memberkahi ilmu kita dan menjadikan ilmu kita bermanfaat. Demikian kita cukupkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.